Shalom. Shalom. Nah, itu baru kedengaran suaranya ya. Selamat pagi saudara-saudara yang di sini maupun yang di rumah. Pagi hari ini saya mau berkhotbah dengan judul Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tema besar masih sama, janji Tuhan mengenai kesembuhan. Ya, kita buka Alkitab kita di Markus 5 ayat yang 21 sampai dengan 43. Sudah dapat? Kita bergantian ya, bacanya. Saya membaca ayat bernomor ganjil, saudara bernomor genap. Dengan perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. 22, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. 24. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Maka katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia menatap sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan kata-kata mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang itu menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menentang hal dia, bahkan diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu pasti berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takut. 43 sama-sama. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Amin.
firman Tuhan hari ini, pagi hari ini luar biasa ya. Latar belakang dari firman Tuhan ini, misi pelayanan Tuhan Yesus dari desa ke desa, kota ke kota. Nampaknya waktu itu Tuhan Yesus sendiri sangat terkenal ya. Benar gak ya? Kalau kita baca di ayat sebelumnya itu kan pelayanan Tuhan Yesus, ada menyembuhkan orang, kemasukan, setan, macam-macam. Ini nampaknya wanita 12 tahun, coba Anda pikirkan ya. 12 tahun sakit pendarahan. Saya nggak tahu. Ini mungkin saya lebih banyak tanya ke wanita ya. Kalau di ayat-ayat ini kan pendarahan itu menyangkut haid, ya kan? Rasanya bagaimana gitu loh. Ini nggak dijelasin secara detail. 12 tahun itu apa tiap hari atau nggak kelar-kelar atau bagaimana? Yang jelas pendarahan ini tidak pernah sembuh gitu loh. Saya pernah menjumpai ada orang yang begini, yang pendarahan gitu loh. Tapi nggak ngomong berapa belas tahun gitu, cuman setidaknya ada yang mengalami hal begini. Dan hari ini kita belajar dari wanita pendarahan 12 tahun. Jika kita posisikan di diri dia, bagaimana sih rasanya 12 tahun? Sampai dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan penyakit, tapi apa dikatakan? Tidak ada hasilnya, makin buruk. Hari ini Tuhan katakan, yuk kalau mau sembuh datang sama Tuhan. Ya, kayaknya gak yakin nih sama Tuhan. Hah? Jangan gak yakin, harus yakin. Orang percaya harus yakin. Dikatakan, jangan takut, percaya saja. Ini perikopnya sebenarnya 2 peristiwa tapi 1 perikop ya. Satu, kalau pepatah bilang sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Ini Tuhan Yesus baru pulang, baru pelayanan dari seberang danau, pas turun langsung disambut gitu loh. Diceritakan ada kepala ibadat datang, Tuhan tolong dong, anak saya sakit bahkan mau mati. Tapi lagi dalam perjalanan ke rumahnya, tahu tuh ada wanita yang cuman yang penting gue jamah. Menurut dia, benar gak ya? Gak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Ini wanita ini pasti menunggu ini. Tuhan kapan ya saya ketemu Tuhan Yesus? Yang katanya, mungkin waktu itu dia belum sembuh, dia bilang yang katanya orang bisa menyembuhkan. Kenapa? Kalau dia yakin waktu itu Tuhan Yesus bisa sembuhkan, dia pasti bukan cari dokter, bukan cari tabib yang lain. Pasti dia cari Tuhan. Mungkin juga keadaannya. Benar gak ya? Kenapa dia harus nunggu Tuhan Yesus datang ke daerahnya? Kalau memang dia percaya, dia punya keuangan, punya mungkin kesempatan, dia datang. Dia cari tuh Tuhan. Benar gak? Mungkin kita akhir-akhir ini, atau di antara kita ada yang mengalami hal itu. Anda mungkin punya pergumulan. Anda mungkin punya penyakit. Atau apapun juga. Yuk, jangan lagi nunggu 12 tahun. Cari Tuhan langsung. Tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Datang, pegang. Pertama, Anda mau mengalami kesembuhan. Pertama, Anda harus mendengar dulu Tuhan kayak mana. Benar gak? Bagaimana Anda mau datang kalau Anda gak pernah tahu? Benar? Wanita ini pasti mendengar kehebatan, keluar biasaan Tuhan Yesus. Mungkin orang lain dulu belum tahu itu Tuhan. Mungkin dulu Yesus dianggap rabi atau nabi gitu yang bisa menyembuhkan. Karena hanya mendengar dan mendengar, dia tidak mau nyampe. Tapi waktu Tuhan Yesus datang ke daerahnya, dia langsung mendekati. Poin pertama mendengar. Yang kedua mendekati. Seberapa banyak kita yang sudah dengar Tuhan luar biasa, pernah gak kita dekati Tuhan? Pernah gak? Ya Pak, tergantung Pak, masalah, tergantung penyakitnya. Kalau masalahnya ringan, ya paling saya sendiri Pak, usaha sendiri. Kalau penyakit saya ringan, paling saya ke dokter Pak. Benar gak sih? Ini yang terjadi sama kita.
Kadang-kadang kita anggap kita ini paling pintar dari Tuhan. Punya pergumulan, punya penyakit sedikit pun harusnya datang sama Tuhan. Jangan lagi otak kita yang berpikir, kan Tuhan kasih hikmat sama saya Pak, harus ke sini-sini. Tuhan gak begitu, Tuhan maunya dinomor satukan. Jangan sampai 12 tahun. Kemarin saya cerita sama istri saya, kok ini wanita 12 tahun yang ceritainnya, emang gak ada yang lain? Angka itu 12 tahun tuh luar biasa ya. Pagi hari ini sih saya gak mau bahas masalah angka 12 tahun, cuman agak menarik gitu loh. Wanita 12 tahun pendarahan. Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah umur 12. Muridnya 12. Bangsa Israel 12. Ini anaknya pun, kalau anak Yairus ini umur 12. 12. Ya, ini luar biasa loh. Saya nggak tahu. Jujur saya belum pernah dalami. Tapi ingat, ini ada istimewanya. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulannya. Benar ya? Waktu kita dengar Tuhan, kita deketin. Yang ketiga, kita harus jamah. Jamah apanya? Jubahnya. Seperti wanita ini. Karena dia yakin, waktu dia jamah jubahnya, dia sembuh. Benar gak? Benar gak? Benar. Jangan ragu lagi. Seberapapun masalah kita, seberapapun besarnya hidup kita dalam kesusahan, cari Tuhan. Jangan kita tiap pagi, tiap minggu datang ke gereja, sudah dengar berita Tuhan. Gak usah di gereja deh, di rumah kita lihat YouTube, dengar khotbah-khotbah. Kita gak pernah datang ke gereja, gak pernah dengar. Bagaimana kita mengalami kesembuhan? Pagi hari ini Tuhan mau katakan, masalahmu itu masalah biasa. Datang sama Tuhan, alami kesembuhan. Jangan lagi malas-malasan. Ya, pagi-pagi kita udah usaha ke gereja. Yang dicari apa? Ya, saya gak enak disuruh, lagi cuma pelayanan doang. Saya gak enak, memang tugas saya. Enggak, Tuhan tuh punya rencana luar biasa dalam setiap hidup kita. Masing-masing. Ya, pagi hari ini Tuhan mau pingin, yuk, apa yang kamu rasakan, punya beban apa, datang sama Tuhan. Jangan cuman, apa ya, Tuhan adanya hari Minggu doang, enggak. Pagi hari ini Tuhan mau katakan, apapun masalahmu, pergumulanmu datang. Jamah jubahnya. 12 tahun wanita pendarahan yang, kalau pikir-pikir 12 tahun ya. Kalau saya tanya ibu-ibu, wanita yang haid, seminggu aja rasanya gimana gitu ya. Bener gak sih? Pegel Pak. Iya kan? Capek Pak. Bener. Ini 12 tahun coba bayangin pendarahan. Rasanya itu loh. Bebannya itu loh. Saya coba menempatkan diri saya di tempat wanita itu. Apa yang dia lakukan? Kalau Alkitab katakan bahwa dia terus berusaha mencari kesembuhan. Usahanya sendiri nggak pernah berhasil. Bahkan membuat keadaannya menjadi lebih buruk. Adapun kita seperti itu kadang-kadang. Bukannya kita cari Tuhan, tapi kita cari dengan pemahaman kita. Bolak-balik. Setiap orang tuh ada takarannya. Jangan pernah bandingin. Yuk langsung cari Tuhan. Hari ini Tuhan mau katakan, ayo datang sama Tuhan. Kalau gak datang, bagaimana mau Tuhan tahu? Bagaimana mau sembuhkan? Bagaimana mau diselesaikan? Loh, wong kita sombong kok. Hari ini ayo datang. Jangan ragu. Sudah mendengar, sudah mendekati, sudah menjamah, pasti sembuhkan. Benar gak? Jangan lagi, Pak benar gak ya Pak? Benar gak sih? Benar gak ya? Seberapapun pergumulan kita, seberapapun hebat permasalahan kita, datang sama Tuhan. Pak masalahnya kayak mana? Pergumulan kayak mana? Saya gak tahu pergumulan Anda. Saya gak tahu permasalahan Anda. Tapi Tuhan mau katakan, datang. Jamah jubahnya. Jamah jubahnya itu maksudnya apa sih Pak? Itu paling gampang caranya mau minta sama Tuhan. Kita datang, kita tanya, kita ngomong, kita minta.
Kalau waktu itu wanita pingin ngobrol sama Tuhan, sampai enggak? Belum tentu sampai. Susah. Karena begitu banyak orang yang pingin dekat sama Tuhan. Tapi yang cara paling gampang dia dengan yakin dan percaya, dia cuma pegang, mending jubahnya ditarik. Enggak, pucuk jubahnya. Sampai apa? Energi dari Tuhan Yesus keluar. Itu loh yang bikin kita, Tuhan Yesus menoleh lagi ke belakang. Siapa yang menjamah jubahku? Makanya di sini apa? Pegang jubah itu jangan pegang jubah biasa. Begitu juga kita minta, jangan minta biasa. Supaya apa? Belas kasihan Tuhan turun sama kita. Kadang-kadang kita lupa ya. Aduh, udah asal aja deh Tuhan gini-gini. Tuhan ngerti, paham. Tapi seberapa besar sih apa respon kita sama Tuhan gitu loh. Supaya apa? Belas kasihan Tuhan itu turun ke kita. Layaknya wanita ini pegang jubahnya, ada energi yang keluar. Coba bayangin. Kalau nggak ada energi yang keluar dari Tuhan, mungkin wanita itu nggak pernah sembuh. Benar. Mungkin juga nggak pernah noleh lagi Tuhan Yesus. Kenapa? Biasa. Seperti orang yang pegang-pegang gitu. Hari ini kita bilang, Tuhan luar biasa. Tuhan ini saya. Ini Tuhan. Jadi ada belas kasihan Tuhan yang diberikan sama kita. Apapun masalah kita, apapun kendalanya, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Ya. Pak, saya kan sama Tuhan gimana ya? No. Jangan pernah menghakimi. Jangan pernah ragu. Waktu wanita itu setelah mendengar dia mendekati, poin yang pertama kita bisa belajar, berani melangkah. Coba bilang kiri kanannya, berani melangkah. Ya, seberapa besar pergumulan Anda, seberapa besar permasalahan Anda, berani melangkah. Pengalaman, sebelum Anda bekerja, misalkan belum kerja di dunia sekuler, apa yang Anda lakukan? Anda pasti tulis ya surat lamaran. Kalau Anda gak pernah nulis surat lamaran, bagaimana kita tahu langkah berikutnya? Orang percaya itu begitu. Saya percaya Pak, saya percaya. Tapi kita gak pernah ada langkah untuk. Pernah saya cerita, iman itu layaknya pintu yang di mall, yang otomotif ya. Semakin kita dekat, semakin kebuka ya. Benar gak? Saya pernah cerita itu. Kalau pintu itu gak pernah dideketin, kebuka gak? Gak pernah kan? Itulah iman yang paling gampang gitu. Kita deketin, baru kebuka tuh pintu. Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda gak pernah melangkah? Benar gak? Berat amat sih langkah. Pak, langkah yang kayak mana? Ingat, setiap masalah dan pergumulan Anda masing-masing punya takarannya. Kalau Anda terlalu berat untuk melangkah, gak pernah kelar pergumulan Anda. Melangkah bagaimana Pak? Pertama, ambil sikap. Cari Tuhan bagaimanapun caranya. Di sini gereja terbuka kok. Kemarin saya pelayanan sama Pak Gembala, banyak cerita bagaimana gereja ini menamakan dirinya House of Metanoia. Menerima orang-orang yang tertolak. Jangan sampai ada orang-orang tertolak di rumah Bapak. Datang. Kalau nggak bisa berdoa, kami ajarin berdoa. Datang. Nomor WA, nomor handphone Pak Gembala itu terbuka. Langkah, berani langkah. Jangan lagi ragu, bener gak ya? Nanti kalau saya cerita sama Pak Gembala, saya cerita sama pastor ini, pastor itu, nanti masalah saya dibuka sana sini. Ingat, Tuhan selalu memberikan cara yang luar biasa. Yang penting kita berani dulu melangkah. Ya, di sini pasti dia punya pengalaman macam-macam. Langkah pertama itu harus berani melangkah. Kalau nggak berani melangkah ya repot. Kalau saya tanya Bu Linda bagaimana sih?
Hidup tanpa penghasilan itu bagaimana? Wah, panjang jawabannya. Benar ya, Bu? Pasti kan jawabannya, Pak, itu kasih anugerah doang. Tapi di balik kasih anugerah ada step yang harus kita lakukan. Kalau saya tanya anak muda, Anda pastikan mau menikah. Sebelum menikah pastikan ada PDKT. Bagaimana pasangan Anda kalau Anda nggak pernah melakukan? Wah, lihat tuh, wanita itu cantik banget. Saya pingin pacaran. Wah, cowok itu keren banget. Saya pingin pacaran. Bagaimana kalau cuma diem-dieman, senyum-senyum? Hah? Bisa? Hah? Sorry bro, yang lain masih banyak. Hah? Aktif, bisa ngomong. Langkah pertama itu lo menentukan. Apa iya seorang wanita bisa tahu hatinya seorang pria dengan senyuman doang? Belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Langkah pertama, minimal tanya nomor handphone. Iya, kalau udah tanya nomor handphone, pasti telepon-teleponan. Bagaimana kalau nggak ada langkah awal cuma kedipan mata terus dia suka? Buset dah, ngeri banget saya. Ya, hari ini Tuhan ajarkan, yuk belajar dari seorang wanita bahwa kita harus berani melangkah. Jangan lagi malu-malu. Ya, yang kedua, Anda mau disembuhkan, Anda mau dipulihkan. Jangan pernah berpikir bahwa Allah punya satu cara. Dia punya 1001 cara untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan kita. Penyakit di sini bukan hanya penyakit pribadi, bukan penyakit fisik, tapi kadang-kadang penyakit spiritual. Minggu lalu Pak Gembala sudah cerita ya, sudah khotbah mengenai penyembuhan spiritual. Siapapun dari kita, yuk datang sama Tuhan. Kalau Anda sudah berani melangkah, jangan pernah meragukan caranya Tuhan. Amin. Ya, Pak pagi-pagi ceritanya begini sih Pak. Kadang-kadang kita lupa ya, karena keseringan ke gereja, keseringan ibadah, tapi lupa membatasi caranya Tuhan. Ini loh khawatirnya ya. Saya renungkan, saya pikirkan. Orang yang sakit belum mengenal Tuhan sama sesudah mengenal Tuhan, itu sembuhnya yang lebih lama yang setelah mengenal Tuhan. Maksudnya apa Pak? Banyak orang kepahitan. Kalau sebelum kenal Tuhan, dia kepahitan cepat sembuh. Tapi kalau dia sudah kenal Tuhan, tapi kepahitan, apa yang terjadi? Susah sembuhnya. Bukan Tuhannya yang salah, bukan gereja yang salah, tapi orang-orang yang katanya orang percaya. Seberapa banyak dari kita yang punya kepahitan sama orang gereja? Seberapa banyak dari kita yang kepahitan sama orang-orang yang katanya orang percaya? Apa yang terjadi? Dia malas ke gereja, dia malas beribadah. Kenapa? Hari ini Tuhan katakan, Anda mau disembuhkan, Anda mau dipulihkan, datang sama yang punya sumber kesembuhan. Seperti wanita ini 12 tahun, walaupun dia mendengar, walaupun dia punya kesempatan, tapi dia nggak ambil waktu-waktu tunda-tunda lagi, dia langsung deketin Tuhan. Kita pun begitu, ayo datang deketin, jamah jubahnya. Jangan pernah protes caranya Tuhan. Tuhan punya 1001 cara untuk sembuhkan kita. Amin. Ya, pikiran kita kadang-kadang membatasi kerjanya Tuhan. Benar gak sih? Hah? Hari ini Tuhan katakan, yuk sama-sama. Khotbah pagi hari ini sebenarnya ringan. Datang, sudah dengar, dekati, jamah, dan yang terakhir nanti bersaksi. Kita belajar dari wanita ini, berani melangkah. Gak peduli orang begitu banyak. Kalau memang kita minta kesembuhan, datang. Langkah. Jangan pernah putus asa. Tuhan punya 1001 cara untuk menyembuhkan kita. Ya. Saya mau bersaksi sedikit mengenai pergumulan saya. Bicara masalah pelayanan saya. Saya dulu pernah dinubuatkan jadi pendeta.
tahun 2000. Itu 22 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. 2022, 2000 ya, 22 tahun. Kayaknya kamu mau jadi pendeta, Rob. Ada yang bilang begitu. Saya nggak pernah percaya. Kenapa? Saya menjadi orang yang terlalu anti sama orang-orang gereja. Kenapa? Orang gereja di keluarga saya itu yang bikin keluarga saya jatuh miskin. Sakit hati saya. Saya cuma dipikir waktu itu saya baptisan, sudah yang penting saya diselamatkan. Orang mau bilang saya pendeta, mau apa, saya nggak peduli. Kenapa? Yang penting saya dibaptis dulu. Saya nggak mau aktif di gereja. Saya rasakan itu. Selama saya dibaptis, setelah dibaptis, selama itu saya nggak pernah ke gereja. Sekali doang. Kenapa? Saya pahit melihat orang gereja. Benar. Pastor Iwan kemarin cerita pengalaman dia. Gak jauh beda, Pastor. Tapi ini di keluarga saya, bukan saya, tapi keluarga saya, sehingga dampaknya ke saya. Saya malas melihat orang gereja. Benar. Akhirnya apa? Karena saya malas. Seharusnya bukan gereja yang disalahkan, bukan Tuhan yang disalahkan. Tapi seharusnya yang disalahkan saya sendiri. Kenapa saya masuk dalam jebakan iblis? Ya, ini loh. Tuhan punya 1001 cara mau sembuhkan. Singkat cerita, setelah saya baptis, saya ketemu orang-orang yang mengajak saya pelayanan. Gak gampang bagi saya pelayanan. Gak gampang. Kalau diceritain panjang dan lebar. Tapi saya ingatkan ya, sewaktu saya ambil keputusan, ya Tuhan, saya mau. Drastis hidup saya berubah. Seperti wanita ini 12 tahun. Kalau dia gak datang sama Tuhan, gak deketin Tuhan, dia gak sama Tuhan, dia gak akan sembuh. Benar. Langkah pertama itu menentukan bagaimana hidup kita untuk dipulihkan. Ya, 12 tahun itu bagi saya luar biasa, konsisten. Untung dia gak bunuh diri. Kalau hari ini Anda masih dikasih kesempatan, bersyukur. Kenapa? Tuhan masih punya rencana luar biasa. Benar. Ini baru ngomongin wanita. Padahal kan awalnya yang pertama siapa yang minta? Kepala ibadat. Supaya apa? Anaknya disembuhkan. Tuhan sempat berhenti sebentar, lihat siapa. Akhirnya apa? Ketakutan enggak tuh perempuan? Takutan. Akhirnya dia cerita. Baru kelanjutannya Tuhan datang ke rumah ibadah. Tuhan bilang, malah diketawain ya. Setelah diketawain apa? Udah deh, yang lain gak usah ikut. 3 muridnya sama keluarganya aja. Gampang gak nyembuhin? Anda coba bandingkan. Mudah mana bangkitin orang mati, susah mana bangkitin orang mati sama nyembuhin. Ayo. Bagi Tuhan itu sama-sama mudah. Tapi kalau cuma dari ekspektasinya, luar biasa yang bangkitin yang sudah mati. Luar biasa enggak? Tapi Tuhan konsen banget sama wanita ini. Gitu loh. Luar biasanya, coba Anda bandingkan dengan cerita waktu Lazarus dibangkitkan. Protes mana? Waktu si kepala ibadat, dia yakin banget ya, kalau Tuhan tumpangkan tangan, sembuh. Dibandingkan sama kejadian Lazarus. Itu orang-orang percaya loh. Orang-orang percaya loh. Ah, Tuhan percuma deh, udah 3 hari meninggal kok. Bener gak? Inilah kita, gambaran kita kadang-kadang yang kita katanya kenal Tuhan, masih meragukan caranya Tuhan.
Aduh Tuhan percuma deh, udah dikain kafan kok. Apa yang terjadi? Sama-sama bangkit kok. Bener gak? Bagi Tuhan, aduh itu mudah. Cuman kadang-kadang kita yang terlalu membatasi caranya Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, udah stop, gak usah mikir macam-macam. Lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Dengar, dekati, jamah. Pagi hari ini yuk sama-sama. Sama-sama. Kadang-kadang kita cuma dengar, kita cuma dekatin, tapi kita gak pernah jamah jubahnya Tuhan. Bagaimana kita mau menyelesaikan hati kita? Bagaimana kita menyelesaikan pergumulan kita? Kita cuma bisa dengar, dekati. Tuhan mau ada respon dari kita, jangan. Kita mau, ayo lakukan. Benar gak sih? Ini cuma 3 step, kita sering lakukan cuma 2. Dengar cuma deketin, gak pernah melakukan. Gak pernah ada respon. Sama-sama. Apapun pergumulan Anda, permasalahan Anda, jamah juga. Supaya apa? Energi dari Tuhan itu keluar. Belas kasihan itu Tuhan turun sama kita. Dimanapun kita lalu sembuhkan. Bangkitin orang mati mah, hal sepele bagi Tuhan. Yang penting respon. Hari ini Tuhan mau bilang, yuk. Berapa kali saya bicara, yuk. Ayo. Benar gak? Jangan lagi malas-malesan. Mohon maaf. Pagi hari, ibadah pagi hari itu lebih menantang ya Pastor. Jujur, bagi saya menantang. Kenapa? Harus bangun lebih pagi. Ya kan? Biasa kalau jam 10, jam 7, jam 8 masih oke lah dibangun ya. Itu kalau saya nggak tahu ya, saya nggak ngomongin orang lain. Tapi bagi saya cukup menantang. Harus bangun jam 6 pagi, prepare lagi. Bahkan jujur saya nggak tidur semalam. Nggak tahu kenapa. Saya bilang, gila. Mau mempersiapkan segala sesuatu, padahal saya sudah persiapkan sudah sekian lama. Tapi untuk pagi hari ini, saya nggak bisa tidur. Aduh Tuhan, ini loh, sama-sama. Tuhan tuh mau jangan lagi kita main-main, fokus sama Tuhan. Ya, jangan menjadi orang-orang yang katanya kenal Tuhan, yang katanya tahu firman Tuhan tapi nggak pernah melakukan. Yuk, singkat hidup Anda pasti harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Ya, kayaknya penuh ragu-ragu ini mukanya. Jangan ragu-ragu. Tuhan yang sama sekarang dia dengar. Mau dengar cerita Anda. Berapa banyak permasalahan Anda, berapa banyak pergumulan Anda. Tuhan pengen dengar ucapan minta tolong Anda keluar dengan hati yang berbelas kasih. Ya, Tuhan pengen dengar sendiri. Jangan, aduh ada masalah saya ngadunya sama Pak Gembala deh. Pak Gembala begini-begini. Kasihan Pak Gembala. Hah? Benar Pak Gembala? Semua masalah Pak Gembala terus. Pak Gembala laporan sama Tuhan. Aduh. Rubah mindset. Ya, rubah mindset. Tuhan tuh pengen ada hubungan pribadi dengan dia. Oke lah sama Pak Gembala sebagai wakil Tuhan. Tapi lebih hebat lagi kalau kita punya relationship sendiri. Jadi kita tahu di mana posisi kita, apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Tuhan ingin menjadikan kita sebagai anaknya real. Bukan lagi sebagai hamba yang tidak tahu Tuhan. Kita sebagai anak. Amin. Ya, apapun permasalahan Anda, apapun pergumulan Anda, yuk datang. Yang terakhir, apa yang Tuhan katakan sama wanita itu? Sudah disembuhkan. Terus suruh bercerita apa yang kau alami. Maksudnya apa? Kita sudah disembuhkan, kita sudah dipulihkan, saksikan kepada orang lain. Ya, saksikan. Jangan lagi Anda sudah diselamatkan, Anda sudah dimenangkan, Anda diam. Tuhan gak mau itu. Tuhan mau supaya dari kita menceritakan bahwa Tuhan kita luar biasa.
Makanya jangan salah pilih Tuhan. Amin. Ya, jangan ragu lagi ya. Mulai pagi hari ini yuk sama-sama. Kalau Anda hari ini sudah dipulihkan, sama-sama keluar sana ceritakan kabar gembira bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap perkara kita. Apapun itu permasalahan kita, apapun permasalahannya, Tuhan pasti sanggup. Amin.